أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم. يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم، والله ذو الفضل العظيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Apa kabar Anda pemirsa Wahda TV di sore hari ini? Bahagia sekali saya Satrul Labang bisa kembali hadir menyapa Anda di sore hari ini dalam program Tanya Jawab Keislaman untuk edisi hari ini, hari Senin. Mudah-mudahan pemirsa di rumah dan para penonton saat ini sedang dalam keadaan sehat walafiat dan senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Hari Senin ini seperti biasa bersama Dewan Syariah Wahda Islamiyah kita membahas masalah usroh atau keluarga dan ukhuwah bersama Komisi Usroh itu sendiri di Dewan Syariah Wahda Islamiyah. Dan sore hari ini saya bersama narasumber kita Ustadz Haji Saifullah Ansar LC MHI Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bikhair wasih. Alhamdulillah. Dan ya, dalam Komisi Usroh ini, dalam pembahasan usroh dan ukhuwah ini, pemirsa sekalian bisa bertanya seputar keluarga dan masalah-masalah ukhuwah. Tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar yang sementara streaming di YouTube. Silakan tinggalkan di komentar YouTube, kemudian juga di Facebook, demikian pula. Dan sebelum kami melayani satu persatu pertanyaan yang sudah masuk dari Anda semua, kita akan dengarkan dulu muqaddimah dari beliau 10 atau 15 menit. Kita persilakan. Silakan. Masya Allah. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sampai akhir ini di awal dari bulan Zulqa'dah tahun 1442 Hijriah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesehatan kepada kita, dan semoga semua kita dan keluarga dalam keadaan sehat walafiat dan tidak ada masalah yang berarti.
Karena manusia selama hidup di atas permukaan bumi akan selalu ada masalah. Tapi kita berharap masalah itu kita bisa selesaikan, masalah itu bisa kita carikan jalan keluar dan solusi yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa Wahda TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, di dalam Islam, keluarga adalah merupakan salah satu unsur dari kehidupan yang tidak bisa kita tinggalkan. Keluarga adalah merupakan batu loncatan untuk mencapai sebuah pemerintahan yang baik. Keluarga adalah merupakan bagian terpenting dalam merubah dan memiliki keturunan atau generasi yang akan menjadi generasi yang akan membawa agama ini. Olehnya Islam sangat memperhatikan perihal keluarga. Mulai dari anak-anak, mulai tumbuh dewasa, di usia pernikahan, usia sudah memiliki anak, kemudian sampai pada tua dan kemudian meninggal dunia, Islam telah memberikan begitu banyak arahan dan ajaran, sehingga kehidupan rumah tangga kita hidup dengan penuh keberkahan. Begitu pula bersama dengan tetangga, bersama dengan saudara-saudara yang lainnya, juga Islam telah mengajarkan. Rasulullah SAW dalam beberapa hadisnya mengingatkan kita semua agar memperhatikan hak-hak tetangga, agar memperhatikan hak-hak orang lain. Semua ini adalah karena kita menginginkan kehidupan yang bahagia bersama dengan keluarga dan orang-orang yang ada di sekitar kita. Seandainya manusia bisa bahagia dengan hidup sendiri, maka Nabi Adam alaihissalam telah bahagia tinggal di surga ketika pertama kali diciptakan. Segala sesuatu yang dia inginkan bisa dia dapatkan. Tapi ternyata kehidupan beliau belum terasa sempurna sampai datang dan diciptakannya Hawa dari tulang rusuknya. Padahal dari segi fasilitas yang ada, dari segi makanan, semuanya serba ada, tempat tinggal yang nyaman, tapi sebagai seorang manusia, sebagai seorang lelaki, tidak akan tenang dan belum cukup, ya, dan belum sempurna kehidupannya, kenikmatan dunianya, sampai dia memiliki pendamping. Olehnya manusia tidaklah disebut manusia, kecuali karena dia memang butuh ada yang menemani. Nabi Adam butuh ada seorang wanita yang menemani. Hawa butuh seorang laki-laki yang menemani. Namun keutuhan keluarga yang kita harapkan tentu haruslah dibangun di atas akidah, di atas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan di atas akhlak yang telah diajarkan oleh agama kita yang mulia ini. Nah, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan rumah tangga tentu kita mengharapkan mawaddah warahmah atau sakinah, mawaddah dan warahmah yang biasa disingkat dengan samara, keluarga samara, keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah. Ini kita berharap bukan hanya di kehidupan dunia, tapi kita berharap kehidupan keluarga ini kita tetap pertahankan bahkan sampai di surga Allah Azza wa Jalla. Olehnya jangan cinta kita kepada istri, cinta kita kepada suami, cinta kita kepada anak-anak, cinta kita kepada saudara, kepada ayah dan ibu, kepada semua keluarga kita, jangan cintanya hanya sebatas dunia. Mari kembangkan dan tambahkan cinta itu untuk sampai bisa berkumpul kembali di surga. Allah telah menjamin, Allah telah memberikan arahan dan telah mengabarkan kepada kita sebuah rahasia yang sangat penting, bahwasanya alladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum, dalam surah At-Tur ayat 21. Orang yang beriman kemudian diikuti oleh keluarganya beriman juga, Allah berjanji akan mengumpulkan mereka kembali dalam rumah, dalam surga, dalam sebuah ruangan, dalam sebuah tempat di surga Allah Subhanahu wa taala, yang mana mereka saling kemudian berkumpul dan kembali menceritakan ya apa yang telah mereka lakukan selama di kehidupan dunia ini. Nah, untuk membangun keluarga yang bertahan sampai di surga tentu membutuhkan banyak hal dan membutuhkan beberapa hal yang harus dilakukan. Yang pertama,
para pemirsa Wahda TV yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal, mari bangun keluarga dengan tujuan mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tujuan dari kita berkeluarga, dari menikah, bahkan tujuan kita bertetangga. Maka sebagian ulama mengatakan a'rifil jar qabla dar. Bahkan sebelum kita mengontrak atau membeli rumah atau menyewa rumah, jangan lihat rumahnya terlebih dahulu, tapi lihat dengan siapa kita bertetangga. Dengan siapa kita dan anak-anak kita ini akan bergaul di sekitar itu. Karena ini sangat penting. Maka para ulama kita mengatakan a'rifil jar qabla dar. Kenali dulu tetangga-tetangga yang ada, barulah Anda pilih di mana Anda harus tinggal. Maka bahkan dalam berkeluarga, dalam memilih tetangga, semuanya harus dipilih karena Allah. Karena pertimbangan kita ini kalau tinggal di lokasi ini, di kompleks ini, itu akan memudahkan kita melakukan ibadah. Kita kalau menikah dengan si fulan atau dengan si fulana, itu akan menambah keimanan kita, lebih menjaga kehormatan kita, dan yang lainnya. Maka jika ini yang menjadi dasar utama dalam sebuah keluarga, insya Allah Allah akan pertahankan keluarga itu sampai di akhirat kelak. Jadi pertama, lakukan semua ini karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita tidak bisa melakukan semua ini tanpa didasari dengan ilmu. Maka seorang sebelum berkeluarga, baik yang masih jomblo ataupun yang mau menambah ataupun yang sudah mau melahirkan dan seterusnya, semuanya harus diilmui. Ya, bagaimana mencari pendamping yang baik untuk kehidupan dunia dan akhirat, bagaimana memulai, ya bagaimana ta'aruf yang islami, bagaimana malam pertama yang sesuai dengan sunnah, bagaimana ketika istri sedang haid, ya bagaimana ketika istri sedang marah, suami sedang marah dan seterusnya. Semua ini harus diilmui agar semua masalah yang terjadi dalam rumah tangga itu bisa diatasi dengan solusi dari Al-Quran dan Sunnah dan juga dari arahan para ulama kita. Dan tentu banyak, tapi saya tutup dengan yang terakhir adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar keluarga ini dikokohkan oleh Allah, diutuhkan oleh Allah dalam bingkai keimanan dan kemurnian akidah, sehingga tidak ada yang terpisah sampai di akhirat kelak. Dunia mungkin kita akan berpisah dan sudah pasti ada yang akan duluan berangkat, ada yang belakangan, tapi itu bukanlah sebuah perpisahan yang hakiki, karena itu hanyalah ada yang lebih duluan berangkat, tapi dengan tujuan yang sama. Semoga dengan tujuan yang sama. Maka jaga akidah kita, jaga iman kita, dan mari bimbing keluarga kita menuju cinta Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulullah SAW, dan semoga kita dikumpulkan oleh Allah kembali di surganya kelak nanti. Amin ya rabbal alamin. Nah, Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Terima kasih banget ilmunya Ustaz. Hayakumullah. Dan sekali lagi kami kacang buat para pemirsa sekalian yang mau sharing seputar usra dan ukhuwah, silakan tinggalkan pertanyaan Anda di kolom komentar ya. Formatnya ketik nama Anda, spasi alamat, spasi pertanyaan. Ustaz, kita langsung ke pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Ya, silakan. Ini dari Hisham di Sulsel. Masya Allah. Ustaz, saat ini saya sedang ada masalah dalam rumah tangga. Saya masih mahasiswa namun akan selesai dalam waktu dekat ini. Istri saya tinggal sama orang tua saya dan mendapatkan masalah. Akibat dari masalah ini, ia tidak mau datang ke rumah orang tua saya untuk saat ini. Artinya dia pulang ke rumah orang tuanya, Ustaz. Sekarang sudah masuk bulan ketiga, belum mau datang ke rumah orang tua saya. Setiap kali saya panggil, dia bilang dia belum mau datang silaturahim sampai nanti hatinya sudah tenang atau melupakan masalah itu. Adapun orang tua saya tidak mempermasalahkan jika istri saya belum mau datang ke rumah orang tua saya untuk saat ini. Pertanyaan saya, Ustaz, bagaimana saya menyikapi istri saya? Apakah saya ikut berdosa karena istri belum mau silaturahim sama orang tua? Dan apakah tidak apa-apa jika saya ikuti maunya istri untuk saat ini tidak mau silaturahim? Ataukah saya harus ambil keputusan untuk tidak mempertahankannya karena ia tidak mau lagi mendengarkan ajakan saya untuk silaturahim ke rumah orang tua? Silakan, Ustaz. Ya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keharmonisan dalam rumah tangga kita dan termasuk ke dalam rumah tangga yang bertanya. Ada beberapa hal sebelum saya jawab pertanyaan yang disebutkan dalam pertanyaan tadi. Yang pertama, memang idealnya seorang ketika sudah menikah, baik laki-laki ataupun perempuan, itu sebisa mungkin hidup dan tinggal
bersama dengan suami istri, bukan dengan orang tua. Artinya berusaha dengan sebisa mungkin, walaupun mungkin rumahnya RSSS, ya rumah sangat sempit, selonjor saja sulit, ya, dan seterusnya. Tapi jika mulai hidup bersama dengan berdua suami istri, maka segala kekurangan ataupun kelebihan insya Allah itu bisa menambah kerukunan dalam hubungan suami istri. Namun jika keadaan tertentu yang membuat kita harus tinggal bersama dengan orang tua atau dengan mertua, maka tidak masalah. Namun tetap ya akan ada masalah. Ya, artinya ada beberapa masalah yang bisa timbul jika kita tinggal bersama dengan orang tua atau bersama dengan mertua. Karena ada beberapa hal yang sifatnya privasi yang mungkin kalau antara suami istri tidak masalah, tetapi dengan adanya orang tua dan mertua ini menjadi masalah. Namun bukan berarti tidak boleh tinggal, bahkan di satu sisi dan dalam keadaan tertentu itu lebih baik. Apatah lagi jika memang orang tua butuh dirawat, orang tua butuh perhatian, orang tua butuh ini dan seterusnya. Namun jika itu yang menjadi keadaan sekarang, kita tinggal bersama orang tua, maka harus banyak bersabar. Kita sebagai seorang anak ataupun seorang menantu harus paham bahwasanya orang yang ada di hadapan kita, orang tua ataupun mertua, mereka adalah orang tua kita. Baik itu orang tua asli ataupun mertua, dia tetap hukumnya sama seperti orang tua kita. Menghormati mereka adalah sebuah kewajiban. Namun terkadang karena faktor umur atau faktor tertentu, ada beberapa keadaan yang membuat kita tidak sama atau tidak sepaham dengan mertua ataupun dengan orang tua kita, terutama dalam masalah rumah tangga. Maka yang terbaik adalah tidak masalah rumah tangga pribadi, masalah antara suami istri ini diusahakan untuk tidak diketahui oleh termasuk orang tua dan mertua. Namun jika sudah terlanjur dan ikut campur, maka mari selesaikan dengan baik. Jadi ini yang pertama, tidak masalah tinggal sama orang tua ataupun mertua selama bisa menjaga keharmonisan. Namun jika sudah terjadi masalah, ini juga karena tidak disebutkan apa masalahnya, supaya kita bisa lebih rinci dalam menjawabnya. Tapi anggaplah itu masalah entah dari sang istri atau dari sang mertua, terlepas dari mana masalah itu, maka yang ketika kita ingin menyelesaikan sebuah masalah, maka harus ditahu dulu sumber masalahnya apa. Ya, sumber masalahnya apa supaya nanti kita bisa memberikan solusi. Anggaplah masalahnya di istri yang melakukan sesuatu yang kemudian orang tua tidak setuju. Maka yang kita sebagai suami dalam hal ini kita ingatkan istri ya untuk tetap ya bersabar atau tetap tinggal di rumah dan minta maaf kalau memang itu adalah sebuah kesalahan. Tapi kalau ternyata kesalahan itu menurut istri adalah kesalahan mertua, maka tentu kita pahamkan kepada istri, ya ini adalah orang tua kita, yang mungkin karena faktor umur ada hal yang tidak sesuai lagi dengan kita. Yang kedua, hidup bersama dengan mertua ataupun orang tua tidak akan lama. Dari segi umur, batasan umur, mungkin mereka akan lebih mendahului kita. Dan kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi. Maka sebelum itu terjadi, bersabarlah atas segala karakter atau kelakuan yang dilakukan oleh orang tua ataupun mertua ketika kita tinggal bersama dengan mereka. Nah, kembali ke pertanyaan yang ditanyakan tentang sikap istri yang tidak mau lagi kembali ke rumah mertua. Tadi disebutkan bahwasanya mertua atau orang tua sang penanya ini merasa tidak masalah ya jika sang istri tidak kembali untuk sementara. Maka yang terbaik untuk dalam saat ini adalah seorang suami mengingatkan istrinya. Orang dalam Islam kalau baku bombek dalam atau saling tidak suka, ada batas waktunya untuk tidak saling mengomong, yaitu 3 hari. Tidak boleh lebih dari itu. Ya, jadi tetap harus ada komunikasi. Minta maaf ketika ada yang salah atau memaafkan jika memang orang lain yang salah. Tidak boleh seorang muslim meninggalkan saudaranya tidak mengajaknya ngomong lebih dari 3 hari. Ya. Artinya kapan lebih dari itu, maka di sini setan akan masukkan banyak hal yang asalnya cuma satu masalah, tapi karena sudah lama tidak
silaturahim lama tidak berkomunikasi, mungkin banyak masalah yang akan masuk lagi. Yang dahulunya di awal-awal bersama sebenarnya masalah, tapi karena dianggap ini adalah sesuatu yang lumrah, tidak dianggap masalah. Tapi kemudian ketika terjadi masalah yang lebih dari 3 hari tidak komunikasi, yang masalah-masalah yang dulu itu diungkit. Dan ini berbahaya. Makanya dalam hal ini segera ya kita ingatkan istri kita, ingatkan keluarga kita bahwasanya ini masalah harus segera diselesaikan. Minta maaf kalau memang kita yang salah, kalau memang orang tua yang salah, maklumi. Ya, maklumi keadaan orang tua. Walaupun ini berat, tapi seorang muslim harus bisa melakukan dan bisa mengendalikan dirinya. Namun tadi juga disebutkan karena ibu masih atau membolehkan atau tidak menjadi masalah, ya disinilah perannya sang suami mengingatkan istri, walaupun mungkin lebih dari 3 hari atau bahkan sudah 3 bulan tadi, ingatkan lagi. Ya, minta kepada istri untuk berdoa kepada Allah agar dilapangkan dadanya untuk menghilangkan segera masalah yang ada. Masalah yang ada tidak akan pernah berulang, tidak akan pernah apa istilahnya itu terhindar lagi karena sudah terjadi. Maka sisa bagaimana menyelesaikan masalah itu. Olehnya sebaiknya diajak istri itu dengan lemah lembut tentunya datang ke rumah, walaupun mungkin saat ini masih berat, maka diajak terus, diingatkan. Ya, diingatkan agar bisa kembali ke rumah orang tua, walaupun mungkin tidak tinggal, tapi minimal silaturahim. Adapun pertanyaan apakah saya harus merelakannya atau tidak lagi mempertahankannya, menurut hemat kami secara pribadi, jangan lakukan hal seperti itu. Inilah yang diinginkan oleh setan. Bagaimana berusaha dengan masalah, baik itu sepele ataupun serius, membuat keluarga kita berantakan. Apalagi kalau sudah ada anak, apalagi kalau sudah lama berkeluarga, lalu kemudian masalah tertentu, lalu kita mau ambil keputusan pisah, nah ini sebaiknya dihindari. Segala bentuk masalah, selain masalah syariat yang sangat besar, sebaiknya ya bersabar, dan disitulah nilai pahala yang Allah akan berikan kepada kita. Seseorang tidak akan diuji lebih dari atas kemampuannya. Maka saat ini Anda diuji dengan adanya masalah istri dengan orang tua, karena mungkin Anda akan diberikan sesuatu yang lebih dari itu, lalu Anda diuji terlebih dahulu untuk bisa menyelesaikan masalah ini. Wallahu ta'ala alam, dan semoga kita berharap ya, semoga kedua belah pihak bisa kembali rukun seperti sedia kala. Wallahu ta'ala alam. Nah, Insyaallah. Syukran Ustaz. Selanjutnya ada Mbak Susiyati di YouTube kita sekarang Ustaz. Masya Allah. Ibu Susi ini tinggal di Makassar. Ustaz, suami saya meninggal. Jadi saat ini saya dikasih nafkah oleh anak saya Ustaz. Kebetulan anak saya sekarang sudah bujang dan sudah pintar mencari nafkah. Ya. Dia kasihan sama saya Ustaz. Sayanya yang kasihan sama dia. Bagaimana nih Ustaz? Apakah boleh seorang anak menafkahi orang tuanya? Ya. Ya. Seseorang itu dalam masalah nafkah ada memang bagian-bagian tertentu. Kewajiban seorang suami adalah menafkahi istri dan anak-anaknya. Dan Rasulullah SAW mengatakan, kafa bil mar'i kadziban, atau kafa bil mar'i ithman, cukuplah seseorang itu dianggap berdosa ketika an yudayyi'ah man ya'ul, ketika dia menyia-nyiakan orang yang ada dalam tanggungannya. Jadi suami itu wajib menafkahi istrinya bagaimanapun. Nah, kalaupun dia sudah cerai, maka suami tetap wajib menafkahi anak-anak dari sang istri selama dia sesuai dengan kemampuannya. Adapun jika anak yang sudah mulai tumbuh dewasa dan sudah bisa mencari nafkah dan seterusnya, selama dia belum beristri, selama dia belum punya tanggungan tersendiri, maka dia punya kewajiban berbakti kepada kedua orang tua, dalam hal ini ibunya, maka segala sesuatunya dia harus berikan kepada orang tuanya, terutama dalam hal ini ibunya. Dan itu suatu amalan yang sangat mulia, ya, ibadah yang sangat mulia ketika seorang anak membantu orang tuanya. Walaupun ya bukan kewajiban utama bagi anak ini. Kewajiban utamanya adalah suami dari ibu yang bertanya tadi ini yang bertanggung jawab. Tapi tadi cerai ya atau meninggal. Oh, meninggal ya, cerai atau meninggal, maka tentu
keluarga yang lain. Ya, jadi kalau suami meninggal, maka beban nafkah itu dikembalikan kepada keluarga ibu atau keluarga wanita istri. Ya. Itu untuk istri sang perempuan. Kalau untuk anaknya, maka dikembalikan ke keluarga laki-laki yang meninggal. Ya, misalnya kakeknya, kakek dari sang anak, atau bapak dari yang meninggal, atau saudara-saudaranya. Karena memang nafkah itu diwajibkan ke keluarga laki-laki. Adapun sang ibu atau sang istri yang ditinggal mati oleh suami, dia kembali ke keluarganya. Maka yang menafkahinya adalah orang tuanya, atau saudara-saudaranya jika masih ada, atau pamannya. Jika semua ini tidak ada, maka ke bawah, ya, yaitu anaknya. Ya, maka anaknya juga punya kewajiban untuk menafkahi orang tuanya, apalagi walaupun dia masih muda ataupun baru mulai beranjak dewasa. Kalaupun tidak sampai pada kewajiban, maka itu adalah sebuah bentuk kebaktian dan albir kepada ibunya. Wallahu ta'ala alam. Masya Allah. Syukran Ustaz. Ayakumullah. Sekarang kita ke penanya di Facebook, ada Abu Nahda. Ambo Sengeng di Wajo. Masya Allah. Bagaimana membimbing istri kita agar menjadi soleha? Ya. Ya, Ustaz. Bagaimana membimbing istri agar menjadi soleha? Yang pertama, perbaiki diri sendiri. Ya, kita sebagai suami adalah cerminan untuk keluarga kita. Dan segala hal yang kita ingin bimbing atau ingin kita arahkan kebaikan kepada istri kita dan anak-anak kita, mari mencoba kita mulai dari diri sendiri. Kita ingin mengajarkan ketepatan waktu, sholat tepat waktu, sholat berjamaah kepada anak-anak kita, keluarga kita, mulai dari diri sendiri. Maka aslih nafsaka, perbaiki dirimu, perbaiki hubunganmu dengan Allah, dan lakukan kewajibanmu, insya Allah Allah yang akan melunakkan hati mereka. Ini yang pertama. Yang kedua adalah berdoa kepada Allah. Allah yang menentukan nasib seseorang, dan Allah yang menentukan hati seseorang itu tunduk atau tidak. Maka mintalah kepada Allah agar kita dan istri kita diberikan hati yang sehat, hati yang salim, hati yang tunduk, dan hati yang menjadi wanita yang salehah. Yang ketiga adalah kondisikan istri kita berada pada kondisi yang selalu ada keimanan. Ya, biarkan atau berikan dia kesempatan atau arahkan untuk dia belajar, ikut tarbiyah misalnya, atau ikut mendengarkan ta'lim, atau ikut mendengarkan kajian, dan seterusnya. Yang selanjutnya ada, walaupun di awal tadi saya sebutkan, adalah qudwah yang baik dari kita dan lingkungan yang ada. Kemudian kalau kita adalah orang yang sibuk, atau mungkin biasanya juga, dan ini sudah umum, kalau dari keluarga sendiri biasa kurang didengar, maka lihatlah orang-orang yang ada di sekitar kita, atau ustazah yang ada di sekitar kita, mengarahkan dan mengajarkan dan memberikan bimbingan kepada istri kita agar menjadi wanita yang soleha. Namun yang terpenting dari semua yang kita sebutkan ada dua, yaitu doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan yang kedua adalah qudwah yang baik dari kita. Kita menginginkan istri kita jujur, maka jujurlah kita kepada istri kita. Kita menginginkan istri kita bisa bangun malam, maka mulailah dari kita untuk selalu bangun malam. Kita menginginkan istri kita bisa baca Quran dengan baik, maka mari banyak baca Quran dan bersama menghafal Al-Quran. Wallahu ta'ala. Nah. Baik, Masya Allah. Selanjutnya ada Ummu Ashraf dari Endregang, Ustaz. Masya Allah. Izin bertanya, Ustaz, bagaimana jika seorang suami masih suka mendengarkan musik dan kadang-kadang kalau kumpul sama temannya masih suka ngerokok, Ustaz? Bahkan kadang dia yang belikan rokok untuk teman-temannya. Tapi sholat 5 waktu alhamdulillah masih terjaga, dikerjakan. Cuma kadang tidak tepat waktu dan juga tidak ke masjid. Hanya sholat di rumah, Ustaz. Walaupun sudah sering dinasihati, tapi si suami tidak mau peduli. Silakan. Pertama, sebagaimana jawaban kami di awal tadi atau di pertanyaan sebelumnya, bahwasanya hati ini ada pada kekuasaan Allah Azza wa Jal. فَمَنْ يُرِدِ اللَّهُ أَنْ يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصَّعَّدُ فِي السَّمَاءِ
ayat 125 dari surah Al-An'am, siapa yang Allah inginkan hidayah, Allah akan mudahkan baginya untuk menjalankan syariat ini. Allah lapangkan dadanya untuk menjalankan syariat ini. Maka yang pertama adalah mintalah kepada Allah sang pemilik hati agar orang ini atau suami kita diberikan kesalehan kepada dirinya. Ini yang pertama. Yang kedua, biasanya memang terutama kalau suami, ya kalau yang ke pertanyaan sebelumnya kan istri ya, berdoa agar bagaimana istri bisa soleha. Ini sekarang suami yang bermasalah. Nah ini biasanya memang agak lebih berat karena secara umum suami melihat istrinya atau memandang istrinya bukan seorang guru, bukan seorang muwajjih atau pemberi nasihat dan seterusnya. Dia menganggapnya mungkin hanya sebagai pendamping hidup atau tempat memiliki keluarga dan keturunan. Nah, maka terkadang nasihat ataupun peringatan yang diberikan oleh istri kepada suami biasa tidak didengarkan dengan baik. Maka dalam hal ini, wallahu ta'ala alam, di antara hal yang paling baik selain setelah berdoa adalah kita meminta bantuan atau bahkan mengajak sang suami untuk mendengarkan nasihat dari orang yang dianggap bisa memberikan pengaruh kepadanya, baik itu ustadz di daerah tertentu, di daerah kita, atau memperdengarkan kepadanya nasihat-nasihat agama dari ustadz-ustadz yang mungkin dianggap atau yang sangat dihormati oleh suami kita. Nah, untuk musik dan merokok dan seterusnya, ini perlu selain nasihat juga memang perlu disampaikan dalil-dalil tentang rokok dan musik itu. Ya, dikhawatirkan justru dia melakukan itu karena ada syubhat atau ada sesuatu yang melandasi kalau itu boleh dilakukan. Nah, ini yang perlu diluruskan. Ya, perlu kita luruskan, sampaikan bahwasanya rokok ini tidak benar. Fatwa MUI sudah ada ustadz-ustadz yang kita anggap sebagai orang yang memberikan arahan baik, semuanya mengatakan tidak boleh merokok. Ya. Begitu pula dengan musik. Tidak ada ustadz yang mengatakan musik itu boleh. Ya, beda dengan nasyid ya. Mudah-mudahan bisa dipahami antara musik dengan nasyid itu sangat berbeda. Ya, di sini ditanyakan adalah musik. Maka diingatkan. Nah, untuk teman-teman berkumpulnya ini juga harus diingatkan bahwasanya seseorang itu agamanya dinilai dari dengan siapa mereka sering berkumpul, dengan siapa sering ngopi, ya, dengan siapa sering berkumpul atau menghabiskan waktu. Nah, kalau teman-temannya adalah sejenis yang disebutkan tadi, ini susah untuk berubah. Maka kalau bisa dengan merubah dan memilih yang lain, artinya teman yang lain, maka tentu itu jauh lebih baik. Dan yang terpenting dalam hal ini, bagaimana ada orang yang mengajaknya secara langsung. Dan inilah kita pentingnya ada istilah dakwah fardiyah, mengajak seseorang untuk meninggalkan kebiasaan buruknya. Dan untuk kita, baik istri ataupun suami yang memiliki hubungan atau pasangan yang tidak seperti yang kita harapkan, jangan berharap mereka bisa berubah dalam satu hari. Maka bersabarlah. Hari ini kita nasihati, besok mungkin dia masih lakukan, nasihati lagi. Dan jangan pernah bosan. Ya, tapi mungkin ada yang mengatakan, sampai kapan Ustaz? Ya, sampai Allah memanggil kita. Tidak ada batasan. Waktu kita mendoakan, waktu kita mengajak mereka. Batasannya adalah sampai kita meninggal atau dia yang meninggal duluan. Maka istri tugasnya mengingatkan, ya, mengajak, ya, memberikan hal yang terbaik bagi suaminya. Dan juga yaitu tadi, perbaiki diri, perbaiki sholat, perbaiki hubungan dengan Allah, minta kepada Allah agar suami kita juga bisa menjadi lebih baik. Dan inilah ujian bagi kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ketabahan bagi kita untuk melewati ujian ini. Wallahu taala alam. Nah, baik, Ustaz. Selanjutnya ada Jumadil Awal di Sinjai. Ustaz, bagaimana menyikapi perbedaan dalam keluarga agar tidak terjadi perdebatan? Misalnya suami ngaji di lembaga mana, istri juga begitu di lembaga yang berbeda. Apakah masing-masing harus keluar, Ustaz, dari lembaga-lembaga tersebut atau bagaimana, Ustaz? Ya, silakan.
Ini perlu diluruskan, ya. Lembaga itu kan hanya wasilah, ya, baik itu di Muhammadiyah atau di NU atau di Wahdah Islamiyah atau di lembaga-lembaga yang lainnya, ini kan hanya wasilah. Ya, selama sama-sama mengajarkan kebaikan, sama-sama mengajarkan untuk selalu menjadikan Al-Quran dan Sunnah sebagai panutan, maka sebaiknya bisa lebih rukun. Ya, karena sama-sama mengajarkan kebaikan dan sama-sama menginginkan yang terbaik. Namun, mungkin ada beberapa hal prinsip yang sangat berbeda antara satu lembaga dengan lembaga yang lain, maka di sini dibutuhkan penengah. Nah, siapa ustadz yang kita anggap bisa memberikan arahan yang ketika ada perbedaan. Tapi janganlah karena berbeda lembaga atau beda kajian, beda ustadz membuat kita terpecah belah. Dan saya juga kaget ketika mendengarkan pertanyaan ini, ternyata sampai suami istri. Kalau di luar sana kan mungkin golongan atau kelompok tertentu atau komunitas tertentu. Tapi kalau sudah suami istri ini berarti ada kesalahan dalam memahami. Ya, mudah-mudahan bukan kesalahan ustadz yang menyampaikan, tapi mungkin ya kita lebih baik menuduh diri kita daripada menuduh orang lain. Kita salah dalam memahami apa yang disampaikan oleh guru-guru kita. 4 madhab saja yang sudah sangat jelas ya diakui oleh agama kita, oleh umat Islam, madhab Abu Hanifah, madhab Malik, madhab Syafi'i dan madhab Imam Ahmad. Semuanya keempat imam ini mengatakan kalau itu benar dari Allah dan Rasulullah, maka ambillah walaupun menyelisihi apa yang saya sampaikan. Nah, seharusnya ini menjadi landasan utama. Maka sangat disayangkan ya kalau hanya berbeda lembaga kemudian akhirnya pisah. Tapi kita tidak pungkiri hal itu telah terjadi. Ya, dan sudah banyak yang terjadi sampai bahkan pada level bercerai karena beda kajian. Maka tentu ini tidak pantaslah terjadi. Bagaimana supaya tidak? Maka lihatlah mana hal-hal yang kita boleh berbeda, tetapi tidak mesti harus berpisah. Karena sampai dalam masalah fikih antara guru dengan murid yang sama-sama belajar dan sama-sama itu beda. Bahkan sesama santri misalnya sama-sama belajar dari satu guru yang sama, bisa saja tidak sama pemahamannya dan berbeda pemahamannya. Apalagi kalau memang beda guru. Tapi perlu dilihat di sini mana yang hal-hal yang boleh kita berbeda dan kita saling berlapang dada, dan mana hal-hal yang kita harus satu. Ya, jangan bercerai atau jangan berpisah karena hal itu. Maka mungkin solusi yang terbaik bukan keluar dari lembaga, tetapi memahami atau perbaiki pemahaman kita tentang lembaga. Ya, kalau ada lembaga yang mengajak kepada lembaganya saja dan bukan menjadikan lembaga sebagai wasilah, sebagai sarana untuk memudahkan dakwah, memudahkan melakukan amal kebaikan, maka itu perlu dipertimbangkan, ya, diperhatikan. Tapi kalau kita sudah lihat lembaga ini selalu, dan memang kita lihat di lapangan, memang dia tidak mengajak pada lembaganya, tapi dia menjadikan lembaga itu adalah sarana. Karena tanpa adanya sarana, sulit atau bahkan susah menjalankan sebuah kegiatan dakwah. Tapi dengan adanya lembaga sebagai sarana, alhamdulillah kegiatan dakwah bisa berjalan dengan lancar. Maka saya kira tidak masalah berbeda lembaga selama tujuan dari lembaga itu adalah semuanya mulia dan sesuai dengan syariat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala. Masya Allah. Syukran Ustaz. Nah. Said Abu Ammar, Ustaz, gimana hukumnya menjadi saksi pernikahan seorang wanita yang ternyata hamil duluan di luar nikah, Ustaz? Tapi kita sendiri tidak tahu bahwa wanita tersebut dalam keadaan demikian. Silakan Ustaz. Saksi yang ditunjuk sebagai saksi memang seharusnya yang paham, yang tahu keadaan orang yang akan disidang atau yang akan dipersaksikan. Ya, jadi kita ketika diminta untuk jadi saksi harus tahu betul, ya, ini wanita yang akan menikah, ini betul-betul masih gadis, bukan istri orang. Jangan sampai kita dihadirkan dalam persaksian untuk menikah, menyaksikan wanita yang akan menikah ternyata istrinya orang. Nah, otomatis kita akan ikut. Olehnya, siapapun yang ditunjuk jadi saksi minimal tahu secara umum siapa yang akan menikah, baik dari pihak laki-laki ataupun dari pihak
perempuan. Makanya kalau di kantor urusan agama itu selalu harus menghadirkan saksi dari pihak laki-laki dan saksi dari pihak perempuan supaya memang pernikahannya itu tidak ada masalah. Nah, tadi disampaikan kalau saksi ini tidak tahu menahu tentang wanita ini ternyata sudah hamil duluan. Saya sebutkan dua hal dulu, ya dua hal. Yang pertama, jika kita mengetahui wanita itu sudah hamil sebelum menikah, maka menurut mazhab yang paling kuat, walaupun dalam KHI kompilasi hukum Islam ini dibolehkan, tapi secara fikih syar'inya banyak ulama yang mengatakan tidak boleh, ya, tidak boleh menikahkan wanita yang sedang hamil, ya, walaupun dengan laki-laki yang menghamilinya. Dan ini pendapat yang diambil oleh sebagian besar ulama kita. Walaupun tidak dipungkiri ada ulama yang lain yang mengatakan boleh, bahkan ada sampai mengatakan ijma' sukuti karena Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu pernah memutuskan perkara tersebut dan tidak ada ulama yang atau sahabat ataupun tabi'in yang mempertanyakan hal itu. Namun dalam hal ini ada istilah kaidah saddun lidzari'ah, menutup celah agar keburukan-keburukan itu tidak terulang dan tidak dilakukan oleh orang lain setelahnya, maka sebaiknya tidak menikahkan wanita yang sedang hamil di luar nikah dengan lelaki siapapun. Ya, baik itu lelaki yang menghamilinya, apatah lagi kepada laki-laki yang bukan menghamilinya, maka justru ini ulama kita sepakat, ya, tidak boleh. La yasqi ahadukum dzar'a ghairihi. Tidak boleh seseorang itu menyiram tanaman orang lain. Ini kiasan dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi karena tadi pertanyaannya sebagai saksi dan tidak tahu menahu tentang wanita tersebut, maka Allah tidak akan mengadab seseorang karena kebodohannya. Tapi akan menjadi pertanyaan tersendiri. Kenapa Anda menjadi saksi dan tidak tanya dulu? Nah, itu akan menjadi pertanyaan tersendiri. Tapi keadaan yang sudah terjadi, Anda menjadi saksi dan Anda tidak tahu, atau apalagi mungkin husnudzon yang dikedepankan, tidak ada juga tanda-tanda dia sedang hamil, ya, anggapnya biasa, normal, maka tidak perlu ditanyakan dan seterusnya, dan akhirnya Anda menjadi saksi, maka insya Allah tidak berdosa dan tidak masalah karena memang Anda menghukumi apa yang Anda lihat. Al-hukmu bil-zawahir wallahu yatawallas sarair. Kita menghukumi apa yang nampak dan apa yang tersembunyi biarlah itu menjadi milik dan urusan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Masya Allah, syukur Ustaz. Selanjutnya ada Salmiyah di Goa. Ustaz, suami saya sering membahas poligami, walaupun mungkin saat ini belum mampu untuk berpoligami. Bagaimana sikap saya sebagai istri yang selalu berusaha membuat suami senang, Ustaz? Baik, perlu dipahami bahwasanya poligami itu bukan sesuatu yang menakutkan, ya, bukan juga sesuatu yang dimudah-mudahkan. Jadi dua hal ini, kita sebagai suami, sebagai laki-laki, jangan memudah-mudahkan poligami. Sebagai seorang wanita, sebagai seorang istri, jangan juga menghalang-halangi. Ya, karena ini adalah syariat Allah Subhanahu wa taala. Bahkan, mohon maaf, ya, terkadang poligami adalah solusi terbaik bagi suami. Walaupun terkadang itu adalah menjadi masalah dan musibah besar bagi laki-laki dan juga tentu bagi wanita. Maka dalam hal ini mari kita lihat, ya, mari kita sadari diri kita baik sebagai seorang laki-laki ataupun sebagai seorang suami. Sebagai seorang istri, tentu yang paling utama yang dia dapatkan adalah ridho Allah, kemudian ridho suami, bukan ridho orang tua ketiga. Ya, ridho Allah, kemudian ridho suami. Ridho Allah bisa kita dapatkan dengan ibadah yang kita lakukan, mengimani apa yang Allah turunkan, mengamalkan apa yang Allah turunkan. Ya, ridho Allah dan Rasulullah tentunya itu kita anggap satu. Yang kedua adalah ridho suami. Sampai-sampai Rasulullah SAW mengatakan, seandainya saya boleh memerintahkan seseorang untuk sujud kepada orang lain, maka saya akan perintahkan istri untuk sujud kepada suaminya. Betapa tingginya derajat suami. Tentu suami yang baik. Maka suami ketika bercerita, walaupun hanya cerita atau wacana dan seterusnya tentang poligami, biarkan. Ya, kita sebagai istri yang ikut mendengarkan tidak masalah, ya, sambil cerita, sambil mengingatkan. Tapi hati-hati, ya, kalau poligami tapi tidak adil itu juga bahaya, dosanya besar. Ya, atau bahkan kalau bisa tantang suami. Ya, kalau mau poligami, cobalah atur baik-baik waktu. Tapi kalau keadaannya seperti sekarang ini, misalnya sebagai seorang dosen,
ya, selalu terlambat mengajar, ya, kemudian banyak urusan lain yang belum bisa, sebaiknya jangan dulu bahas poligami. Karena urusan yang seperti ini Anda belum bisa, kita belum bisa mengatur waktu dengan baik, maka mari rubah dulu kehidupan kita. Atau kalau perlu, ya, berikan tantangan, ya, walaupun ada anekdot, ya, ada seorang istri menginginkan suaminya hafal Quran. Ya, lalu dia berikan tantangan, wahai suamiku, kalau engkau hafal Quran, insya Allah saya izinkan Anda menikah kembali dan saya berikan keridhaan sebesar-besarnya. Suami, Masya Allah, semangat. Ya, Alhamdulillah, kemudian dalam waktu kurang lebih 6 bulan, dia hafal Quran. Ya, dan kemudian datang kepada istrinya mengatakan, saya sudah hafal Quran, mana janjimu yang dulu kau akan mengizinkan saya? Maka sang istri mengatakan, saya cukup puasa 3 hari. Ya, karena kalau kita bernazar dan tidak melaksanakan nazar, kan cukup bayar kafarah, ya, puasa 3 hari. Hati-hati juga, ya, suami-suami itu dari makar istri-istri. Yang ingin kami tegaskan di sini, ya, baik laki-laki ataupun perempuan, masalah poligami ini adalah syariat. Tidak boleh dilaksanakan begitu saja. Harus mendasari ada ilmu. Ilmu ini bukan cuma berkaitan tentang hukumnya boleh atau tidak, sunnah atau wajib, tapi juga adalah hukum berkaitan dengan pernikahannya, setelah hak-haknya, kewajiban, dan tidak bolehnya ada kezaliman. Yang terus terang yang kami sangat tidak mendukung dalam masalah poligami adalah ketika sembunyi-sembunyi. Ya. Ketika seseorang berpoligami dengan sembunyi-sembunyi, mungkin sebabnya juga karena istri. Maka sekarang coba para istri, ya, bertanya kepada diri sendiri dan kepada suami, mana yang lebih menyakitkan? Ya, suami diberikan izin menikah lagi, atau suami menikah tanpa kita ketahui. Nanti setelah 3 tahun baru kita tahu ternyata suami sudah punya anak dari istri lain. Tentu sangat menyakitkan. Suami melakukan hal itu tidak minta izin karena sudah tahu istri tidak akan mengizinkan, maka lebih baik minta maaf. Nah, ini juga kan bahaya. Tapi kalau komunikasi terbuka antara suami dengan istri, semua hal-hal seperti ini disampaikan tentu dengan keadaan yang sangat baik, bukan saat marah-marah. Maka kami sering menyarankan kalau mau poligami, suami mau poligami, jangan poligami di saat ada masalah dengan istri. Mau poligami silakan di saat cinta Anda dengan istri semakin meningkat. Maka di situ Anda boleh melakukan sunnah yang sangat dicintai oleh Allah dan Rasulullah SAW ini. Yang selanjutnya bahwasanya poligami ini bukan cuma masalah hukum yang diketahui, karena sebagian kita, terutama laki-laki, yang penting kan rukun nikah, syarat sahnya nikah ada, Ustaz. Izin istri pertama itu kan bukan syarat. Ya. Tidak ada syaratnya. Bahkan dulu sering kami juga sampaikan, izin istri pertama bukan syarat. Bahkan istri pertama yang memberikan izin bukan sebuah kemuliaan. Tetapi bukan cuma itu yang harus kita pahami. Yang diantaranya adalah jangan melakukan kezaliman. Apa bentuk kezaliman orang yang nikah sembunyi-sembunyi? Dia tidak menampakkan istrinya. Jadi seolah-olah istri keduanya adalah simpanan saja. Dan itu bentuk kezaliman. Makanya banyak poligami yang gagal karena ketika istri kedua meminta haknya, ada buku nikah, ada ini dan seterusnya, kan ini aturan dalam syariat, akhirnya tidak terjadi. Maka sebaiknya mari saling membantu. Suami ingin melakukan sunnah ini, mari istrinya membantu dengan memberikan izin, dengan catatan, ya, kita lihat suami kita ini memang sudah mampu atau tidak. Tapi secara umum Allah tidak mensyariatkan syariat ini bagi laki-laki kecuali memang dia mampu. Maka ketika Allah mensyariatkan fankihu ma taba lakum minan nisa'i mathna wa thulatha wa ruba', itu artinya boleh dikata semua laki-laki mampu. Ya, semua laki-laki mampu, hanya saja kemampuannya yang berbeda-beda. Ya, bertingkat-tingkat. Sama seperti seorang istri atau seorang ibu yang mampu mencintai 1, 2, 3, 4 anaknya dengan perasaan yang sama, dengan cinta yang sama. Bahkan mungkin sang ibu marah ketika ditanya, dari 4 anak Anda, ibu, mana yang paling Anda cintai? Ya, mungkin ini pertanyaan yang justru menyakitkan bagi seorang ibu. Dia akan mengatakan, tidak ada saya beda-bedakan. Semua anak-anak saya 4 ini saya cintai, bagi saya sama. Walaupun mungkin dalam beberapa hal ada perbedaan. Maka kita laki-laki juga sama, memiliki kemampuan untuk mencintai 4 wanita bersamaan. Gitu, Ustaz. Masya Allah. Ya, dan tidak perlu ada dibeda-bedakan. Maka terkadang ada yang mengatakan, kalau menikah lagi berarti berbagi, Ustaz. Ya, cintanya terbagi.
Ini menurut wanita cinta itu dibagi. Tapi bagi kita laki-laki kita tidak membagi, tapi menambah atau bahkan bisa mengkali. Ya. Jadi cinta itu tidak perlu dibagi. Mari kita tambahkan cinta itu. Namun sekali lagi saya tutup dengan pembahasan ini. Poligami ini perlu dipelajari dengan baik. Jangan sampai kita ingin melakukan tapi belum siap. Ya, bukan cuma dari finansial, bukan cuma dari intelektual dan seksualnya yang diperhatikan, tapi juga semua aspek. Kita ketika menikah lagi berarti akan bertambah keluarga. Maka harus dipikirkan bagaimana dengan ipar-ipar kita, bagaimana dengan mertua kita tambah mertua baru dan seterusnya. Semuanya harus dipikirkan dan dikomunikasikan. Ini kalau mau ideal, ya. Tapi apa yang ada di lapangan sekarang rata-rata yang penting nikah dulu, urusan belakang yang lain. Ini saya secara pribadi kurang setuju. Wallahu ta'ala alam. Nah, Satu pertanyaan lagi, Ustaz, dari Ummu Hafiz. Ustaz, bagaimana mengembalikan kepercayaan kepada suami, di mana seorang istri sudah terlanjur kurang percaya akibat dahulu sering dibohongi? Ya. Seseorang memang ketika sudah terlanjur melakukan sebuah kesalahan, maka sebesar apapun usahanya untuk mengembalikan kepercayaan itu akan selalu saja ada hambatan. Akan ada mindset, ini jangan-jangan nanti diulangi lagi. Tapi kita ini manusia, ya, apalagi antara suami istri, bagaimanapun itu pasti akan berulang. Yang terpenting adalah jangan terulang dengan sengaja. Atau memang ya sengaja ingin mencelakakan atau mengkhianati. Ya, tetapi jika itu kejadian yang berulang, kesalahan yang berulang karena faktor tertentu, di dalam jangankan antara kita dengan sesama makhluk, antara kita dengan Allah. Terkadang kita sudah melakukan dosa, bertobat dengan tobat nasuha, menyesal apa yang kita lakukan, tapi belum sampai 1 bulan kita terjerumus lagi dengan dosa yang sama. Lalu apakah Allah meninggalkan begitu saja? Ya, Allah memberikan pintu maaf. Maka kesalahan yang pernah dilakukan oleh istri, kesalahan yang pernah dilakukan oleh suami, selama nampak darinya keseriusan untuk berubah, nampak keseriusan darinya menyesali apa yang dia lakukan, mungkin dia juga punya alasan ketika melakukan hal itu, walaupun bagi kita alasannya salah, maka jika masih ada kesempatan, berikanlah kesempatan kepadanya untuk mengulangi, dan yakinlah bahwasanya mudah-mudahan suami atau istri akan berubah setelah sekian kali diingatkan, walaupun setelah berulang kali juga jatuh pada kesalahan yang sama, dan kita, baik suami ataupun istri, berusahalah mengingat kesalahan-kesalahan yang pernah ada agar kita tidak terjerumus lagi. Ya, walaupun kita manusia biasa, kemungkinan akan jatuh lagi, tapi berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terulang. Misalnya sering terlambat pulang ke rumah karena ada pertemuan. Kemudian kita sudah menyampaikan, insya Allah saya akan berusaha untuk tidak terlambat. Kalau ada pertemuan, saya akan izin. Ya, tapi ternyata banyak hal terkadang membuat dia terlambat lagi atau seterusnya dan sebagainya. Yang intinya mari berlapang dada. Ini kehidupan rumah tangga, kalau bukan berlapang dada mungkin umur pernikahan kita hanya seumur jagung. Kalau bukan karena kesabaran dan kelapangan dada dan pengertian antara dua pasangan, antara pasangan suami istri bahkan sama mertua dan anak-anak, maka rumah tangga ini tidak akan bertahan. Begitu banyak hal yang bisa menghancurkan rumah tangga. Bahkan terkadang sesuatu yang baik, ya, tetapi karena kurang komunikasi atau komunikasi yang kurang intens dan tidak terbuka, akhirnya akan menjadi masalah. Tapi setiap masalah besar kecil kita hadapi dengan lapang dada dan penuh kesabaran. Apalagi kalau kita sudah tahu, ya, suami kita sebenarnya sangat baik, hanya saja di kesempatan tertentu dia jatuh dan salah. Tapi lihatlah umumnya suami kita itu, apakah memang umumnya dia buruk atau umumnya dia baik? Ya, kalau umumnya dia baik, kemudian terkadang salah pada keadaan tertentu atau pada masalah tertentu, mari coba maafkan dan ingatkan. Tapi kalau umumnya memang suami itu jahat dan banyak kesalahan, ya disinilah kita mungkin baru mengambil keputusan yang lain. Tapi kalau umumnya suami baik, 80% kebaikan dilakukan, perhatian, cuma pada keadaan tertentu dia lupa SMS, lupa kasih kabar. Ya, selama ini kalau dia pergi, kemudian terlambat pulang kasih kabar. Tapi pada keadaan tertentu dia lupa tidak kasih kabar.
ya, penting dan atau banyak hal, jangan gara-gara satu masalah itu semua kebaikan yang lainnya dilupakan. Tapi lihatlah, coba selalu kalau ada masalah dengan istri, dengan suami, selalu bandingkan, coba hidup selama hidup berkeluarga sampai saat ini, kalau dirata-ratakan istri kita itu atau suami kita itu berapa persen baiknya dan berapa persen buruknya. Itu jadikan tolak ukur utama untuk melihat kesalahan yang ada pada pasangan kita. Allah Ta'ala. Masya Allah. Barakallahu fikum. Hayakumullah. Dan para pemirsa sekalian, tiba saatnya kita di ujung kebersamaan kita untuk sore hari ini. Terima kasih banget untuk Anda yang sudah melayangkan pertanyaan baik di YouTube maupun di Facebook. Dan terima kasih Ustaz atas waktunya. Mudah-mudahan sehat selalu. Kita doakan beliau, mudah-mudahan dipanjangkan usia beliau dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala bersama keluarganya. Kami akhiri perjumpaan kita untuk program Tanya Jawab Keislaman sesi Usra dan Ukhuwah untuk sore hari ini. Insyaallah apa yang telah kita dengarkan, kita simak dari beliau bermanfaat untuk kita semua. Amin. Dan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Insyaallah besok dan seterusnya ada program yang sama Tanya Jawab Keislaman di channel yang sama dan juga di jam yang sama. Saya bersama narasumber kita dan seluruh kerabat kerja yang bertugas pada sore hari ini pamit undur diri dari hadapan Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون واعلموا أنما أموالكم وأولادكم فتنة وأن الله عنده أجر عظيم يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا
أساطير الأولين وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا أنزلت سورة أن آمنوا بالله وجاهدوا مع رسوله استأذنك أولو الطول منهم وقالوا ذرنا نكن مع القاعدين رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم فهم لا يفقهون. لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم وأولئك لهم الخيرات وأولئك هم المفلحون. أعد الله لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. وجاء المعذرون من الأعراب ليؤذن لهم وقعد الذين كذبوا الله ورسوله سيصيب الذين كفروا منهم عذاب أليم. ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. بسم الله الرحمن الرحيم.